pertanyaannya dari Sobri dari Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Buya, saya mau bertanya, jika di neraka belum ada penghuninya sampai sekarang, lantas siapa yang dilihat Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj dan diperlihatkan neraka dan siksanya? Mohon jawabannya Buya, dan maaf jika ada salah kata. Sebelum adanya hari kebangkitan itu nanti setelah manusia dibinasakan semuanya, semesta dibinasakan, kemudian manusia dibangkitkan di hamparan. Setelah itu mereka yang ahli surga menuju surga, ahli neraka menuju neraka. Penghuni neraka yang sesungguhnya nanti. Kalau sekarang seorang hamba merasakan siksa di alam barzah, alam penantian antara surga dan neraka, antara penantian antara dunia dan alam akhirat, bukan antara surga dan neraka. Antara dunia, kita di dunia, di alam barzah, alam penantian. Akan tapi di alam barzah itu akan diberi oleh Allah nikmatnya surga. Akan diberi oleh Allah nikmatnya surga. Jadi kalau Anda orang beramal baik sudah menemukan keindahan nikmatnya surga di alam barzah. Yang ahli maksiat sudah merasakan siksanya neraka. Nanti akhirat neraka. Kemudian, jadi jangan mengatakan tidak ada siksa kubur. Ini adalah keyakinan yang salah. Siksa kubur ada. Dalam hadis sahih bahkan kita pun dianjurkan untuk berdoa. Bahkan kalau sholat itu salat tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ada siksa kubur. Jangan sampai masuk keyakinan kubur gak ada siksanya. Tidur nanti tiba-tiba dibangkitkan. Enggak, ada siksa kubur, ada hukuman. Dan Nabi juga pernah kok melihat ada dua orang tersiksa di dalam kuburnya. Karena yang satu suka menggunjing, yang satu kalau bercuci gak beres, sehingga sholatnya jadi tidak sah itu nanti. Lalu Nabi mengambil pelepah korban lalu ditancapkan. Setelah gigi dibasah, dia akan mohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Ada siksa kubur. Riwayat tentang siksa kubur itu riwayat yang banyak, dan juga akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Ada kelompok orang mereka mengaku kaum muslimin mengatakan tidak ada siksa kubur. Menurut kita ada siksa kubur. Ada, dan kenikmatan kubur adalah, kenikmatan kubur adalah diambilkan dari kenikmatan surga. Ada pun caranya bagaimana? Nanti saja kalau sudah mati dan Anda insyaallah menikmati, karena Anda ahli iman. Amin. Baik. Kemudian apa yang dilihat Nabi saat itu? Lihat, Nabi waktu itu. Jadi kalau kisah Isra Mi'raj itu adalah kisah bukan bagian akal kita untuk memahaminya. Akal kita tidak akan nyampe. Tetapi itu bukan bertentangan dengan akal kalau kita kembalikan kepada kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Yang memperjalankan Nabi adalah yang memiliki batas, yang memiliki waktu. Yang memperjalankan Nabi adalah yang memiliki jarak. Jadi bagi Allah bisa saja jarak dan waktu nggak penting. Maka Nabi itu diperjalankan oleh Allah dalam waktu singkat. Waktu singkat. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke atas langit ke-7 dalam waktu singkat. Dan dalam kisah perjalanan Nabi menemukan banyak hal. Nah, ini maksudnya apa? Yang harus kita pahami, memang bicara Isra Mi'raj itu bicara iman, bukan akal kita yang mencoba memahami dengan akal, nggak nyambung. Terlalu kecil akal kita ini. Akal kita tuh hanya bisa memahami apa sih? Memahami sesuatu yang sudah ada di dalam pengalaman kita. Jadi akal kita itu ya akan bisa memahami sesuatu yang dibungkus oleh waktu dan tempat. Kalau sudah sesuatu itu di luar batas waktu dan tempat, akal sudah nggak bisa paham. Contohnya, ada orang hidup. Kapan? Tidak di tahun 2000, juga tidak di sebelumnya, dan tidak setelahnya. Ya, ini ngomong apa sih? Ada orang hidup baik orangnya. Kapan hidupnya? Tidak di tahun 2000, juga tidak di sebelumnya, juga tidak di setelahnya. Akal nggak bisa nerima. Di mana? Di Cirebon? Tidak di Cirebon, juga tidak di luar Cirebon. Oh, nggak paham. Karena akal kita tuh hanya bisa memahami apa? Sesuatu yang bisa, yang punya waktu dan punya tempat. Maksudnya yang dilingkupi waktu dan tempat. Makanya di saat kita bicara tentang Allah, tidak butuh tempat. Ayo, nggak nyambung kita. Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan waktu, Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu. Maka yang apa yang Allah berlakukan kepada hambanya bisa saja tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan tempat. Nabi waktu tidak berarti lagi, kilat. Sampai Siti Aisyah mengatakan, bahwasanya sampai dikatakan bahwasanya kasurnya Nabi masih hangat waktu Nabi meninggalkan untuk Isra Mi'raj. Pakai apa itu? Sudahlah, hukum Allah. Yang punya waktu suka-suka, sehingga waktu tidak berarti lagi, jarak tidak perlu lagi. Kemudian makanya waktu bagi Allah tidak, Allah maha tahu
Jadi mulai dari Allah menciptakan semesta sampai ahli surga masuk surga, ahli neraka, itu bagi Allah tuh sama, nggak ada. Allah tidak tahu baru tahu, nggak ada. Nah, dan baginda Nabi SAW dimasukkan ke undang-undang baru, bukan undang-undang biasa. Nabi sudah keluar daripada undang-undang, makanya khariqunil ada, kejadian yang luar kebiasaannya namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah di luar undang-undang umum, sehingga perjalanan Nabi unik. Kemudian Nabi lihat, mulai dari keunikannya itu bukan rumus dunia ini. Nabi ngobrol dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad ngomong dengan Nabi Musa, ya kan? Kemudian dan seterusnya. Ini ada luar undang-undang ini. Nabi Musa di mana? Apakah Nabi Musa buat villa di atas langit itu? Enggak. Ini kan khayalan. Lalu apa? Sampai Nabi diperlihatkan oleh Allah surga. Lah, waktu itu sudah butuh waktu. Surga nanti itu diperlihatkan oleh Allah sekarang. Memang tidak ada. Alimul ghaibi, hanya Allah yang mengetahui yang ghaib. Fala yudghiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib kepada siapapun illa man irtada, kecuali siapapun yang Allah kehendaki, min rasulin, daripada utusan Allah. Nah, termasuk surga, Nabi itu dimasukkan undang-undang baru. Sehingga Nabi masuk di surga. Nah, kan surga belum nanti. Surga sudah ada. Tapi penghuni surga belum nanti. Cuman Nabi sudah ditunjukkan oleh Allah sampai diperlihatkan kepadaku bahwasanya paling banyak di antara ahli neraka adalah wanita. Tidak usah kaget, Anda ahli surga, jangan khawatir. Oh, Nabi menyebut orang lain kok tersinggung banget gitu. Ini berarti dirimu ahli neraka yang tersinggung. Nabi hanya menyebut yang paling banyak di neraka itu perempuan, tapi bukan ini. Itu loh, perempuan yang itu ya nggak sholat, berani sama suami. Nah itu, nah yang benar dah. Nah ini, lah apa itu yang dilihat? Wong perempuannya saja belum lahir waktu itu. Bilal, aku melihat suara terompahmu di surga, mendengar. Bilalnya masih ada. Yuk, itu di luar undang-undang manusia. Karena Allah sudah masukkan Nabi ke ilmu gaib Allah. Allah yang tahu gaib, tapi Allah pun juga mengajarkan kepada sebagian hambanya. Diberitahu oleh Allah. Maka Nabi mengetahui surga. Sudah tahu ini masuk. Nabi dikasih tahu Anda di surga kelihatan waktu itu. Amin. Padahal Anda belum lahir, 1400 tahun belum lahir. Bahkan abah Anda pun, ayah Anda belum, ayah, bapak kita, nenek kita jauh diperlihatkan oleh Allah. Lah ini rumusnya beda, jangan disamakan rumus kita. Loh kok surga orang ahli wong orangnya saja masih hidup di dunia kok sudah ada di surga, ini bagaimana ini? Nabi berkhayal kali? Oh bukan. Nabi diperlihatkan sehingga Nabi dimasukkan oleh Allah dalam undang-undang baru. Dan bukan undang-undang manusia biasa, karena namanya mukjizat. Akal kita nggak bisa nyampe. Jadi Nabi melihat surga, melihat ahli neraka yang memotong-motong lidahnya karena dia pandai ngomong tapi tidak mengamalkannya. Melihat perempuan yang berzina, melihat orang kepalanya dilempari batu karena dia sering meninggalkan sholat. Nabi melihat. Lah orangnya itu bisa saja belum lahir waktu itu. Bahkan tidak tahu di tahun berapa itu orang. Bahkan hidupnya di tahun ini ada itu. Yang dilempari batunya hidup di tahun ini juga ada itu. Padahal belum lahir orang yang Nabi melihat. Lah Nabi dimasukkan oleh Allah ke hukum baru, undang-undang baru, yaitu undang ghaib. Ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hal-hal yang diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di dalam itu adalah Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka ulama kita ahli sunnati mengatakan Nabi pun waktu itu juga tidak melihat Allah. Cuman sebagian mengatakan Nabi melihat Allah. Caranya gimana? Undang-undang baru lagi. Anda jangan tanya. Jadi yang dilihat Nabi adalah betul neraka, yang dilihat Nabi adalah surga yang sesungguhnya, dan Nabi juga masukinya, melihatnya, melihat ini ahli surga, fulan ahli neraka, Nabi melihat. Cuman bukan orangnya bisa saja belum lahir, tapi begitulah Allah masukkan Nabi ke dalam undang-undang baru, bukan undang-undang manusia normal saat ini, tapi itu masalah wilayah mukjizat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukakan itu loh, hei Muhammad, umatmu ini surga, itu Bilal terompahnya kau dengar di surga, ini Abu Bakar ini. Nabi melihat semuanya. Nah, seperti itu. Ibaratnya begini saja, walillahil mathul a'la, membuat contoh itu nggak boleh. Untuk Allah itu sudah sangat paham. Membuat contoh dengan selain Allah itu aslinya nggak dibenarkan kecuali untuk memahamkan. Contoh begini, ada sebuah film Islami tentang seorang pejuang yang hebat, ya kan? Ya, ini sebenarnya dirahasiakan nih, ceritanya biar menarik, heboh kan begitu ya. Cuman ada yang dapat bocoran nanti itu Islamnya. Bocoran itu loh. Ya, bocoran oleh sutradara ini. Kan bisa saja tahu. Loh kok kamu sudah tahu? Oh iya. Loh kok bisa?
Wong filmnya belum diputar kok. Iya tahu, sutradaranya ngomong sama saya. Nah lagi ini bocoran begitu. Ini gambaran saja. Allah yang mengatur semuanya. Dan Allah yang punya undang-undang. Ingat. Allah yang punya aturan. Baik, itu saja. Semoga tambah iman kita. Memang kalau bicara Isra Mi'raj bukan bagian akal tapi bagian hati. Dari awal akhir hati urusan hati. Wallahu a'lam bishawab.